Halo, Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makin wabarakatuh. cerah aja nih wajah Pak Yahya, bukan makin tua tapi makin awet muda nih. Pakai formalin kali ya? Apa kabar nih Pak Yahya? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Ini sudah ngopi belum? Alhamdulillah udah dari tadi. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman yang udah bergabung, ini salah satu narasumber kita kali ini. Begitu saya posting dapat respon, itu dosen favorit, itu dosen kece, itu dosen keren. Jadi saya simpulkan dosen keren ya. Walaupun beliau sebagai dekan tapi tidak pernah berjarak dengan mahasiswa dan siapa aja yang mengenalnya, dan orangnya smart gitu. Sehingga saya ajak ngopi pada malam hari ini, ngobrol tentang inspirasi, mudah-mudahan petuah dan masukan beliau nanti bisa bisa kita jadikan pedoman gitu ya. Apalagi saat ini menjelang pilkada gitu. Jadi tema kita kali ini saling lapor menjadi bumbu dalam kenduri demokrasi yang bakal berlangsung di 9 Desember mendatang. Nah, mungkin sedikit bisa kita memperkenalkan diri kali ini Pak Yahya kepada teman-teman yang udah bergabung dengan yang bakal nonton nanti rekamannya. Mungkin dari CV-nya, mungkin dari pendidikannya, mungkin yang langsung ke S1, S2-nya di mana, terus S3-nya di mana, dan sekarang menjadi dekan. Iya, ini kalau harus dibeberkan satu-satu panjang. Saya kira Panjang. saya asli Tarakan, lahir di Tarakan, besar di Tarakan, SD, SMP, SMA di Tarakan, S1 di Banjarmasin, S2 di Universitas Lambung Mangkurat, perguruan tinggi negeri di Kalimantan Selatan, S3 di Jogja di Universitas Islam Indonesia. Saya kira itu sekilas ya pengalaman lumayan lah, sudah kurang lebih hampir 20 tahun kalau nggak salah jadi dosen. Ya berbagai macam inilah, sudah pernah studi visit ke Thailand, sudah pernah ke Belanda, alhamdulillah juga ya ke Paris sudah pernah, ya beberapa tempat lah. Yang intinya memang ya banyak teman, banyak saudara, banyak kenalan, banyak rezeki. Banyak rezeki, banyak ngopi. Banyak ngopi, betul. Oke, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau ini, nanti bisa di Instagram Pak Yahya ada, di Facebook juga beliau biasa memberikan catatan. Nah, awal perkenalan saya dulu dengan Pak Yahya ini, saat itu saya masih di media, di jurnalis, dan mendapatkan catatan-catatan beliau gitu, tentang perkaitan bukan hanya hukum saja, waktu apa kita ada riset bersama Dewan Pers ya. Nah, itu salah satu kolaborasi kita bergabung bersama untuk meriset tentang kebebasan pers di Kalimantan Utara, Pak ya. Betul. Saya bergabung sama Pak ya, dan itu suatu yang sangat luar biasa lah, pengalaman yang luar biasa untuk FGD kita kemarin. Iya, FGD ya, betul. Nah, itu nanti saya ada mau cerita sedikit juga Pak, nanti dekat-dekat akhir itu, hasil dari riset yang kemarin. Tapi kali ini kita masuk ke topik kita, saling lapor itu bakal menjadi bumbu dalam pesta demokrasi nanti, dan itu sangat kita khawatirkan gitu kan, karena ada artikel tadi yang saya baca, undang-undang ITE itu bakal merembet ke pemilu, maksudnya pemilihan kepala daerah serentak ya di gelombang kedua. Nah, kalau saya merilis tadi, kita mengambil sampel nih Pak Yahya di Tarakan kemarin tahun 2018 itu 15 April 2018, 4 pemilik akun Facebook itu dipolisikan. Itu terkait pilkada Pak ya. Ya. Yang kedua, ternyata yang dilaporkan tadi balas melapor balik. Ada unsur pencemaran nama baik itu, terus salah satu tim sukses melaporkan ketua
ketua tim salah satu paslon itu tanggal 28 April 2018 ke Polres. Jadi banyak hal lah. Ya, kita tidak menutup kemungkinan dari kejadian-kejadian ini bakal terulang kembali di pemilihan kepala daerah mendatang kan, apalagi ada pilgub, ada pilbub gitu kan. Nah, untuk itu kita butuh pencerahan kali buat Pak Yahya yang mengerti, yang memang basic beliau sudah tidak perlu kita ragukan lagi di persoalan hukum ini ya, terkait dengan ya ini ada kaitannya dengan undang-undang ITE nanti ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan nanti sama Pak Yahya. Saya persilakan Pak Yahya mungkin. Ya, saya kira begini, sebenarnya kan pilkada itu satu mekanisme demokrasi yang menjadi siklus pergantian kepemimpinan di daerah. Dan ini harusnya, kan kita sering menyebutnya sebagai pesta demokrasi gitu. Nah, dalam satu pesta, harusnya kan yang hadir itu kebahagiaan gitu ya. Kalau pesta perkawinan itu kan orang wajahnya tersenyum semua, senang semua, ada makan gitu kan, suguhan makanan gitu. Nah harusnya pilkada itu, saya kira pilkada serentak di 2020 ini harus seperti itu, menjadi ajang pesta demokrasi di mana seluruh masyarakatnya happy gitu, menghadapi satu, baik mereka yang ingin tetap mempertahankan keberadaan kepala daerah yang mereka anggap berhasil sebelumnya, atau biasa kita kenal dengan petahana, ataupun mereka yang punya calon baru yang akan menantang petahana. Nah, sebagaimana layaknya satu pesta, harusnya masyarakat itu disuguhi apa? Makanannya dalam pilkada itu adalah program visi misi gitu. Itu yang harusnya lebih menonjol dalam kontestasi pilkada. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tadi makanannya jadi sehat gitu, seger gitu. Ya kalau saya menantang Anda misalnya, kalau Anda punya program A, maka saya punya program A+ misalnya. Sehingga masyarakat akan enak gitu. Masyarakat akan terbawa pada suasana riang gembira sehingga proses pemilihan itu bisa berjalan. Nah, yang tadi yang kita khawatirkan adalah sebenarnya pokok persoalannya tadi suguhannya itu bukan suguhan makanan yang menyehatkan. Tapi suguhannya adalah suguhan di mana saling menjatuhkan, black campaign, kan begitu. Kemudian melakukan upaya-upaya kriminalisasi terhadap pendukung. Nah ini yang saya kira harus kita hindari di Pilkada 2020 ini. Nah memang kadang-kadang orang selalu terbawa suasana gitu. Jadi mendukung itu bukan melihat pada program, bukan melihat pada visi misi, tapi melihat pada personal. Dan biasanya juga dikaitkan misalnya dengan ras dan segala macam itu. Itu yang kemudian melahirkan tadi mendukung seseorang, kemudian seolah-olah gitu, yang tidak sama, yang tidak satu visi itu harus dibabat gitu. Nah ini yang sebenarnya keluar dari konteks kita berdemokrasi yang baik dan sehat gitu. Jadi kunci utama demokrasi itu, pesta demokrasi itu tadi suguhan-suguhannya harus menyenangkan. Nah tadi sebenarnya saya tidak menyebut itu bumbu dalam pilkada, justru sebenarnya itu bisa menjadi racun dalam pilkada. Kalau bumbu kan itu identik dengan penyedap gitu ya. Kalau kopi misalnya, wah itu kalau kita mau meramunya, nah itu kan harus ada ramuan-ramuan, ditimbang berapa beratnya. Itu saya kira bumbu itu jadi penyedap rasa, kalau begitu kan kalau di makanan. Yeah. Jadi sebenarnya adu mengadu itu bukan bumbu menurut saya. Itu bisa menjadi racun dalam pilkada. Apalagi itu kemudian bermuara pada konflik. Nah ini yang tidak kita inginkan. Artinya sosial media silakan gunakan, itu memang apalagi kondisi COVID-19 sekarang itu menjadi salah satu mekanisme nanti dalam melakukan kampanye, silakan. Tapi fokuslah pada program apa yang ditawarkan, bukan pada tadi menyerang personal atau tadi melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya akhirnya menimbulkan counter efek yang tidak bagus begitu. Saya kira itu. Bahkan jadi itu bisa berlanjut ya, bukan bumbu penyedap pilkada tapi bisa jadi racun Pak ya.
Ya, ini terima kasih nih koreksinya Pak Yahya ini. Untungnya saya ngasih tanda kutip di situ. Jadi efek dari saling lapor melapor tadi ketika ada yang dinyatakan menang, itu efeknya masih panjang itu Pak Yahya. Ya salah satunya mungkin nanti akan menyerang pada program-program yang sebenarnya bagus ataupun tidak bagus, tetap diserang dan itu menjadi keberatan bagi pihak yang diserang gitu. Akhirnya saling melapor. Itu Betul. kan yang panjang efeknya sehingga selain mengancam demokrasi juga dalam hubungan sosial masyarakat kita kan juga jadi terancam Pak ya. Betul. Orang menjadi Karena nyaman. sebenarnya kan Karena sebenarnya kalau kita lihat yang lapor melapor itu kan lebih kepada pencemaran nama baik, kan gitu kan, personal kan, Ya. pencemaran nama baik, kemudian merasa dihina, kan gitu. Jadi lebih mengarah kepada tadi akhirnya persoalan ke personal gitu. Kenapa ya? Karena yang diserang personal. Undang-undang ITE ini. Artinya kan sudah kita tahu kalau umpamanya orang-orang udah tahu bahwasanya terkadang undang-undang ITE ini menjadi pasal karet, ada pasal karet di situ kan. Nah, kalau Bapak Yahya melihat dari aspek hukum secara akademik ini gimana Pak? Iya, sebenarnya kan gini. Saya selalu bilang begini. Dunia digital sekarang atau sosial media lah kita sebut. Sosial media itu sebenarnya jarak antara ruang privat dengan ruang publiknya itu begitu tipis gitu. Misalnya gini, akun Facebook atau Instagram itu kan sebenarnya pribadi kan. Iya. Mas ini punya akun pribadi gitu. Saya punya akun pribadi. Semua itu punya akun pribadi. Di Facebook ada akun pribadi. Maka pada saat kita menulis di walls kita itu kan sebenarnya pribadi kita gitu. Iya. Nah, tapi jangan lupa begitu kita send apa yang kita tulis itu, maka itu masuk ke ruang publik. Itu yang harus dipahami terkait dengan undang-undang ITE itu sebenarnya. Jadi begitu kita send, maka itu sudah menjadi ruang publik. Nah, begitu dia menjadi ruang publik, konsumsi publik, maka tadi kalau dia kemudian bisa menyerang martabat orang melalui media itu tadi akan bisa ada delik pasal yang bisa dikenakan di sana gitu. Makanya kenapa orang sering terjebak di dalam delik-delik yang ada di undang-undang ITE itu karena tadi memahami bahwa dia ada di ruang privatnya. Kan kita ada di kamar kita gitu kan, buka akun-akun kita, pakai password kita kan gitu. Loh, kalau saya mau nulis apapun ya itu urusan saya dong. Iya, kalau Anda nggak send. Tapi begitu Anda bagikan, maka itu udah masuk ke ruang publik gitu. Nah, disinilah yang kadang-kadang sering banyak yang terjebak terkait dengan undang-undang ITE ini. Jadi ngomel-ngomelnya jangan diketik di sosial media kemudian di-send gitu. Karena begitu Anda ngomel-ngomel dan itu menyentuh hak-hak harkat martabat orang, maka ya tadi dia akan bisa bereaksi dan kemudian itu akan berdampak pada tadi pelanggaran hukum yang terkait dengan undang-undang ITE itu gitu. Saya kira itu. Nah, kalau saya baca tadi di sempat googling juga, itu akan terbentur pasal penghinaan dari undang-undang ITE tadi Pak Yahya. Penghinaan atau pencemaran nama baik itu pasal 27 ayat 3 ya. Terus yang sering rentan itu ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. Nah, yang berikutnya ini terkadang juga begini Pak ya. Masyarakat juga kan kadang ini kayak saya juga masih awam dengan persoalan hukum gini. Terkadang sesuatu yang benar pun kita publikasikan pun itu berdampak juga gitu. Iya. Kita bisa kena pasal juga gitu kan dengan undang-undang ITE. Nah, itu gimana itu Pak ya? Iya, saya kira begini. Makanya tadi kalau yang disampaikan itu misalnya ya berita benar gitu ya, katakanlah gitu. Tapi kemudian itu misalnya ada orang yang merasa itu menyentuh harkat dan martabatnya dan tidak layak untuk diketahui atau disebarkan sedemikian rupa,
ya maka ya muncullah hak kan gitu. Muncullah hak. Intinya kan begini, orang yang merasa diserang harkat martabatnya menggunakan sosial media ini kan sebenarnya media saja. Media saja yang menjadi jembatan karena itu lebih mudah gitu. Nah, kalau kemudian itu tadi bisa menyebabkan terserang pada harkat dan martabatnya dan kemudian dia tidak menerima, ya memang sah-sah saja dia melakukan proses pelaporan dan seterusnya. Tentu saja nanti ya mekanismenya, tentu saja akan ada mekanisme hukum yang akan berlaku di sana. Tapi kita tidak bisa juga melarang orang yang merasa haknya telah dicemarkan, kemudian martabatnya direndahkan untuk melapor, itu nggak bisa juga kita, karena itu hak dari orang tersebut gitu. Nah, walaupun yang kita sampai benar ya, urusan benar tidaknya itu kan nanti urusan proses hukum gitu. Tapi pada saat saya misalnya merasa harkat martabat saya telah diserang, maka muncul hak hukum saya gitu untuk tadi melaporkan gitu. Nah, urusan nanti apakah bisa dibuktikan atau tidak, maka itu urusan proses hukum, saya kira begitu. Nah, ini buat teman-teman, buat kita khususnya di Kaltara kan ada satu pilgub Bulungan, KTT, dan Nunukan ini. Berarti ada 4 pilkada nanti yang memang rentan untuk kita, sekalipun umpamanya salah satu paslon yang sedang berkampanye ataupun apa, tiba-tiba ada orang mungkin yang dalam sisi penangkapan kamera tiba-tiba mau bersalaman karena tidak dilihat, terus dibuatkan caption paslon ini agak angkuh, agak sombong gitu kan, dan itu terbaca oleh beberapa timnya kan, itu bisa menjadi ini seperti yang disampaikan Pak Yahya tadi ya. Jadi buat teman-teman ya memang penggunaan media sosial ini terkadang harus cukup berhati-hati kita, apalagi masuk ke daerah-daerah yang sifatnya nuansa-nuansa politis gitu kan. Itu bisa mengancam kita untuk dilaporkan gitu. Karena disampaikan Pak Yahya tadi itu ketika ada hal-hal yang dianggap mencemarkan ataupun merusak hal privat seseorang, dia juga punya hak untuk melaporkan sekalipun itu berupa fakta yang kita posting. Apalagi kayak sekarang kayak medsos ini kan cukup mengerikan juga sekarang. Orang sudah bisa memfoto, memposting. Kalau dulu mungkin memfoto itu kan hanya wartawan yang bisa, hanya komunitas fotografer yang bisa. Tapi sekarang dengan teknologi canggihnya, makin canggihnya handphone ini kan, dia bisa sudah setara dengan kamera yang biasa gitu kan, seperti itu. Nah, kalau untuk ini Pak Yahya, dalam PKPU ataupun Perbawaslu mungkin ada nggak yang bisa Pak Yahya sharing ke kita nih? Tentu Pak Yahya kan mungkin pernah dilibatkan dalam oleh kegiatan-kegiatan KPU, kegiatan Bawaslu terkait hal ini. Saling lapor ini nanti yang kita anggap jadi racun gitu dalam pilkada. Iya, jadi begini, sekarang ini saja, tadi lah, ini sebagai update kan, tadi baru saja misalnya ada pelaporan yang terjadi di salah satu kabupaten kota di Kalimantan Utara, ada pelaporan dari masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu, yang itu dilaporkan di DKPP. Tadi juga saya kira sidangnya terbuka dilakukan. Kan sudah mulai ada. Tapi di satu sisi sebenarnya gini, saya kira tadi memang nggak bisa juga kita larang orang untuk melakukan pengaduan, misalnya terhadap misalnya dia melihat, harus kita bisa bedakan ya dalam konteks misalnya terhadap si penyelenggara dalam pilkada. Maka penyelenggara pemilu itu juga diatur dalam regulasi bahwa dia harus betul-betul bisa menyelenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas, menjaga integritas, dan seterusnya. Nah, kan dalam konteks yang dibicarakan ini adalah tadi para pihak atau para pendukung yang terlibat dalam kontestasi kan gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya dalam pilkada itu ada juga pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya terhadap penyelenggara pemilu. Itu ada juga porsi. Nah, kalau dalam konteks tadi kan ini lebih mengarah kepada tadi saling lapor itu antara tim satu pendukung
dengan pendukung yang lain kan. Itu yang tadi dalam konteks undang-undang ITE itu biasanya sering digunakan tadi yang disebutkan pasal 27 itu kan, bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Jadi membuat dapat diaksesnya saja kan, kalau kita misalnya memposting di walls kita kan itu bisa diakses orang. Diakses. Kan nggak ada orang yang posting itu hanya untuk dirinya sendiri yang lihat kan, jarang kan. Kalaupun dia privat misalnya, itu pasti akan ada orang-orang tertentu yang bisa mengakses itu gitu. Yang bisa, artinya ya dapat diakses. Kata-kata dapat diakses itu artinya ya bisa diakses dengan mudah gitu. Yang kan dia menyebutkan gitu tuh di pasalnya, yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Nah, penghinaan dan pencemaran nama baik itu nanti kembali lagi ke konteks KUHP kan, apa itu delik penghinaan, apa itu delik pencemaran nama baik. Jadi kembali lagi ke sana untuk melihat unsur-unsurnya. Nah, saya kira dalam konteks kita, misalnya pilkada saat ini, ya sampai sekarang ini kan belum ada nih, kita lihat. Dan mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada. Sampai nanti, karena sebentar lagi, ini tahapan kan sudah masuk, sebentar lagi ini akan ada, mulai ada misalnya deklarasi-deklarasi. Saya yakin ke depan, mungkin beberapa minggu ke depan, itu mungkin sudah ada deklarasi-deklarasi. Nah, biasanya kalau sudah mulai tahapan itu, mulai ada nih, ini yang dukungnya di belakangnya ini juga. Nah, di sosial media biasanya grup-grup yang ada itu juga semakin ramai, pasti akan semakin ramai. Isu-isu yang dilemparkan juga akan begitu berani. Nah, saya kira disinilah nanti konteks saling adu itu gitu, yang ada ruang lapor. Tapi kita berharap memang ini di pilkada ini, karena juga kita lagi nuansa masih dalam COVID-19 kan gini, pilkada kita sekarang ini di 2020 ini itu pilkada yang tidak bisa lepas dari pandemi COVID-19 kan gitu. Artinya ruang tatap muka, ruang kampanye terbuka itu pasti sangat terbatas, pasti sangat dibatasi, dan regulasinya juga sudah jelas kan. Nah, yang terbuka lebar itu justru biasanya ruang-ruang media sosial. Nah, disitulah nanti kita berharap juga penyelenggara juga betul-betul bisa melihat bagaimana perkembangan sosial media ini. Paling tidak ya menjadi penetralisir lah, bahwa keberadaan penyelenggara pemilu dan seluruh komponen sebenarnya itu betul-betul bisa menjadi parameter bahwa kita akan bisa melaksanakan pilkada dengan baik, pilkada dengan damai, pesta demokrasi tadi yang betul-betul pesta gitu. Nah, ini ada nanti teman-teman yang mau tanya-tanya boleh nanti sambil berjalan. Nah, ini ada yang diposting sama Bapak Darmawan Sah SH ini. Kayaknya mantan mahasiswa Pak Yahya ini. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebut melarang setiap orang yang seperti disampaikan Pak Yahya tadi ya, tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya nanti bisa nanti akan dijawab juga sama Pak Yahya. Nah, terkait ini Pak Yahya, ini dengar-dengar kan di luar dari tema kita, tapi masih sedikit. Pak Yahya ini menulis buku. Ini saya juga belum pernah dapat ini bukunya ini. Buku apa aja? Karena dari kemarin saya dijanjikan belum dapat ini. Padahal udah beberapa kali nih ke Kota Kaltara. Bahkan sempat nyeduh di meja bar. Soalnya orangnya nggak ada, jadi dibawa pulang kembali. Buku apa aja Pak ya nanti? Mungkin bisa jadi panduan teman-teman untuk dibaca-baca gitu kan? Itu lebih terkait dengan ini sih, yang terbaru kan menyangkut hukum administrasi. Jadi
itu memang menjadi salah satu pakem dalam ilmu hukum lah. Kalau mahasiswa Fakultas Hukum itu pasti tahulah hukum administrasi. Nah, tapi dalam konteks yang terbaru ini memang kita memasukkan beberapa isu terbaru terkait dengan perkembangan hukum administrasi, khususnya sejak keluarnya Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu. Karena di situ banyak memberikan ruang kepada publik di satu sisi, dan juga memberikan ruang-ruang perlindungan terhadap administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya. Artinya dalam konteks ini publik misalnya untuk mengontrol pemerintah bisa lebih besar ruangnya, melihat bagaimana asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sekarang sudah dinormakan. Artinya kalau pemerintah melakukan tindakan-tindakan yang dirasa itu merugikan hak warga negaraan, ada salurannya di peradilan tata usaha negara. Jadi saya kira itu salah satu substansi dari buku itulah. Gitu ya. Bukan hanya bisa dilaporkan ke ini Pak ya, ke ombudsman aja ya, tapi di hukum tata negara juga bisa Pak ya. Oh iya, di peradilan tata usaha negara kan dimungkinkan. Jadi keputusan-keputusan pejabat tata usaha negara yang dianggap merugikan warga negara itu, maka warga negara punya hak untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara untuk membatalkan putusan tersebut. Nah, kalau untuk kita di Kaltara ini Pak, apa masih tetap ikut di Surabaya atau gimana Pak? Kalau peradilan tata usaha itu? Samarinda. Samarinda Pak ya? Masih Samarinda. Samarinda ya. Ya. Nah itu menarik ya buat teman-teman yang udah bergabung. Mungkin bagi teman-teman yang berlatar belakang hukum itu bisa menjadi acuan. Ya, maksud saya kalau kebetulan orang Kaltara dan punya latar belakang hukum, membaca buku itu, membeli buku itu, mungkin kalian bisa ngobrol sama penulisnya gitu. Dan itu kan salah satu prestis bertemu dengan penulisnya, karena semua yang ingin ditumpahkan oleh penulis itu kan tidak cukup saja hanya di buku gitu. Kita bertemu langsung, bertatap muka langsung, bahkan ngopi langsung itu jauh lebih baik. Apalagi Pak Yahya ini orangnya nggak ribet-ribet banget untuk ditemuin. Kalau ke Tarakan tinggal ngajak ngopi, alhamdulillah ada, setelah habis sisa beliau datang gitu kan. Ya. Nah selain buku itu apa aja Pak Yahya? Sebenarnya sudah ada 7 buku kalau nggak salah, 7 apa 8 gitu. Jadi awal itu buku saya judulnya Kompleksitas Permasalahan Hukum. Nah di buku itu bicara soal beberapa persoalan-persoalan hukum yang ada di Indonesia lah. Jadi bagaimana kompleksnya gitu. Terus buku kedua itu kalau nggak salah yang kedua itu Membangun Hukum Indonesia. Jadi di situ dalam perspektif filsafat, perspektif sosiologis, jadi sama juga kajiannya sebenarnya multi perspektif. Jadi bagaimana membangun hukum Indonesia. Terus buku yang ketiga itu e-commerce. Itu bisa jadi kontrak e-commerce. Jadi di situ memang banyak hal yang menarik sebenarnya kalau kita bicara soal kontrak e-commerce. Dan sekarang ini saya kira itu masih sangat update, karena kondisi sekarang ini justru itu kemudian banyak potret-potret di buku itu yang sekarang justru lebih mudah memahaminya. Kalau dulu kan pada saat membayangkan orang melakukan kontrak secara elektronik itu rasa-rasanya sulit gitu. Buku itu kalau nggak salah saya tulis tahun itu penerbitnya Bandung, Citra Aditya Bandung kalau tidak salah, dan sekarang masih ada kayaknya di pasaran. Itu memang kalau dulu susah kita membayangkan, tapi dulu itu saya memang basisnya adalah beberapa riset. Saya sudah mulai mencoba model transaksi elektronik itu gitu. Jadi bagaimana misalnya saya dan Mas Elang, panggilnya Elang aja lah, itu melakukan kontrak tapi secara elektronik. Kalau dalam tradisi hukum hukum yang tidak menggunakan digital media kan itu orangnya langsung. Sebenarnya kalau kita bicara kontrak elektronik misalnya, secara tidak langsung paling tidak ada 3 pihak.
Biasanya kalau yang konvensional itu dua pihak saja. Misalnya penjual, pembeli, kan gitu. Pak Yahya ke tempat saya beli kopi, ketemu saya. Ya, Nah, tapi kalau dalam konteks elektronik, suka tidak suka, mau tidak mau, minimal ada 3. Saya, Mas Herudin, misalnya, satu lagi apa? Provider. provider. Nah, Kayak buka penyedia lapak jasa gitu ya. layanan. Iya, buka jadi Gojek, buka lapak. nah, jadi yang sekarang itu sudah berkembang. Jadi sudah banyak orang yang justru itu menjadi bisnis tersendiri kan sekarang kan? Itu jadi bisnis tersendiri, dan itu ya tadi sebenarnya secara tidak langsung ada tiga. Pada saat misalnya kita belanja menggunakan satu aplikasi, saya pesan kopi di Mas Herudin misalnya, pakai aplikasi. Nah, sebenarnya saya buat perjanjian dengan Mas Herudin atau dengan yang si pembuat aplikasi? Iya kan? Iya. Nah, saya terus kalau nanti misalnya barang yang dikirim itu tidak sesuai, saya mau kopi misalnya kopi susu yang khas ramuannya Mas Herudin gitu. Ternyata yang datang itu misalnya bukan kopi susu, tapi kopi mertua. Maka kalau itu nggak sesuai, saya nuntutnya kemana? Ke e-commerce ya kan, ke providernya. Nah, apa penyedia jasa layanannya atau ke Mas Herudin? Misalnya saya tuntut penyedia jasa layanannya. Penyedia jasa layanannya bilang, loh, ini saya sudah apa yang sesuai dengan aplikasi yang Bapak pesan, itu sudah yang kita pesan. Tapi dari sana yang datang ini. Nah, jadi tua. Ya, jadi sebenarnya tadi itu. Jadi sebenarnya digital itu, kalau kita lihat dari sisi misalnya tadi kontrak segala macam, ya harus bisa dilihat itu. Kan kita hanya bicara skup kecil. Bayangkan orang yang belanja misalnya itu dalam skup yang nilai yang cukup besar gitu. Katakanlah apa gitu, merek tas tertentu yang harganya cukup mahal. Kalau terjadi tidak sesuai, itu kemana dia gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu ada di buku itu. Jadi ada beberapa teori yang memang nah, kalau misalnya kita komplekskan lagi, kalau misalnya beda negara gitu kan, Nah, itu beda negara. Nah, terus kalau mau menggugat, itu berlaku hukum negara mana? Nah, ya kan? ya. Mau pakai hukum Indonesia misalnya, atau salah satunya si penjual ada di luar, atau pakai yang luar. Nah, di situ di buku itu adalah dibahas mau pakai hukum yang mana. Ada teori the most characteristic connection misalnya. Jadi ada beberapa aspek lah di situ yang dalam konteks sekarang ini saya kira masih menarik. Ini e-commerce kan mungkin Pak Yahya waktu menulisnya kan belum telur semarak ini gitu kan, e-commerce itu. Tapi sudah ada undang-undang ITE. Di mananya Pak? Tapi pada saat itu sudah ada undang-undang ITE. Oh ya. Awal-awal undang-undang ITE itu. Itu Bapak tulis awal undang-undang ITE itu ya? Iya, 2009, 2008, 2009 kalau nggak salah. Nah, kalau buat teman-teman kalau mau menebak isi otak seseorang yang ada di kepalanya, itu lihat dari karya-karyanya, analisa-analisanya. Nah, ini kan salah satu semacam analisa e-commerce. Saat ditulis Pak Yahya mungkin belum terlalu semarak ini, tapi tiba-tiba begitu tulis dan sekarang efeknya mulai terasa. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman hukum mungkin untuk mengasah nalar dan ini mungkin cocok itu untuk itu bisa didapat di mana Pak Yahya bukunya? Gramedia ada kayaknya. Itu Gramedia ada ya? Iya. Nah, kalau ke Pak Yahya langsung nggak ada tuh ya? Nggak ada sih, saya kebetulan nggak juga. Kalau Pak Yahya nanti sudah cukup lama. Jadi kalau di kita kan gini, di Indonesia, di kita lah gitu. Dan penerbit itu ada masing-masing punya kebijakan masing-masing. Nah, kebetulan waktu itu yang dengan Bandung itu kan sistem royalti. Jadi ada royalti yang diberikan kepada penulis. Dari sekian ribu eksemplar misalnya,
itu ada royalti sekian lah gitu. Jadi ya mekanisme pemasaran segala macam itu ada di penerbit. Ya bisa lah, misalnya kalau kita pesan bisa, cuma kan agak repot juga gitu. Jadi biarlah penerbit. Ya kalau ada yang memesan mau minta tanda tangan bisa langsung ketemu Pak Yahya gitu. Alasan minta tanda tangan kan bisa ngopi bareng Pak Yahya atau bertemu langsung di kampus nanti kalau masa normal proses belajar mengajar nanti sudah normal kembali, temuin aja beliau di UBT. Saya pikir enggak sulit deh. Gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Wawan ini, penerapan pembayaran non tunai, untung rugi bagi pengusaha warung kopi di Kaltara. Maksudnya apa nih? Jadi ini menarik sebenarnya nih pertanyaan Mas Wawan ini. Jadi memang pembayaran non tunai ini kan sekarang lagi digalakkan ya. Digalakkan. Paling tidak itu dianggap sebagai, apalagi di kondisi COVID sekarang kan, orang pegang uang itu rasanya seperti mulai ketakutan ya. Iya. Itu kalau dulu nyari uang itu rebutan, sekarang kalau ada uang di atas meja itu mau dipegang masih ragu-ragu, mesti disemprot disinfektan. Walaupun sudah gambar Bung Karno Pak ya, walaupun gambar Bung kecuali itu kayaknya ada yang nggak peduli juga mau ada COVID apa enggak, ambil aja dulu gitu. Jadi ya memang ya terkait dengan ke depan saya kira, karena kondisi seperti sekarang ya pengusaha-pengusaha ya termasuk warung kopi ya mau tidak mau juga harus bisa menyesuaikan gitu. Karena gini, di banyak tempat justru tanda kutip gitu ya, kita bawa uang tunai itu sudah tidak berlaku. Nggak usah lah jauh-jauh, beberapa daerah di Jabodetabek saja misalnya. Pernah itu kita di satu food cart misalnya, kita bawa uang, tapi kita nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan. Kenapa? Karena semuanya harus pakai mekanisme aplikasi, pakai barcode segala macam. Nah, saya kira memang kita tidak boleh juga tidak melihat perkembangan gitu. Bahkan kalau orang hukum itu selalu saja ditanamkan bahwa hukum harus bisa bukan hanya mengikuti perkembangan, tapi memikirkan menjangkau sesuatu yang belum terjadi gitu. Makanya dalam hukum itu sering disebutkan ada das solen das sen gitu. Jadi ada sesuatu yang akan datang itu harus bisa dijangkau gitu. Itulah makanya rumusan pasal gitu, misalnya itu harus bisa menjangkau kejadian-kejadian yang ada ke depannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak tertinggal gitu. Karena kalau dia tidak bisa menjangkau, ini kan orang ini bergerak terus. Ya termasuk tadi yang disampaikan Mas Wawan itu, saya kira ke depan memang sangat dibutuhkan bagaimana regulasi misalnya itu bisa memberikan jaminan model-model pembelanjaan yang menggunakan tadi media-media digital ini gitu. Walaupun sekarang sudah ada, tapi sebenarnya kan belum begitu komprehensif gitu. Nah terkait dengan tadi, bagaimana nasib warung-warung kopi ya? Saya kira mau tidak mau memang, yaitu nanti menjadi salah satu keharusan yang mulai dipersiapkan dari sekarang. Toh sebenarnya kan sekarang generasi milenial ini lebih mudah belanja menggunakan aplikasi seperti itu daripada ini. Ditambah lagi sebenarnya kan banyak yang jadi daya pikatnya itu kan ini, bonus-bonus itu. Jadi pembelanjaan sekian, ada reward, ada poin-poin lah. Kan sering ada poin ini, poin itu gitu. Itu saya kira menjadi catatan menarik juga untuk pengusaha milenial ini. Nah, Mas Wawan ini Pak Yahya baru membuka. Tapi gini, dari sisi regulasi memang belum ada keharusan. Sekarang ini kan sifatnya hanya imbauan. Bahkan pada saat kondisi COVID seperti sekarang, kan sifatnya hanya himbauan saja. Jadi bagaimana dihimbau untuk meminimalisir kontak kan gitu, meminimalisir bahkan kan Bank Indonesia juga menghimbau kan, Jadi memang saat ini sifatnya hanya himbauan.
Tapi ke depan tidak menutup kemungkinan itu himbauan-himbauan itu oleh masing-masing si pengusaha itu kemudian dijadikannya satu keharusan. Mas Herudin saja misalnya, kalau di warung kopinya mengatakan saya nggak terima uang tunai, gitu kan, mau tidak mau orang pasti akan melakukan transaksi digital itu. Gitu. Gesek lagi Pak ya. Iya. Gesek lagi, potong lagi 6.500. Nah, jadi sebenarnya itu dia ada pembiayaan lagi gitu. Nah ini Mas Wawan ini Pak Yaya, beliau ini baru membuka kedai kopi gitu. Belum pelaku beliau, masih memprediksi gimana. Jadi nggak ada salahnya beliau nanya gitu kan. Beliau nanya. Iya. Beliau lagi pelan-pelan meninggalkan politik ini Pak. Karena mungkin takut dengan lapor-melapor itu jadi terjun kita. Sebenarnya beliau kalau mau nanya sebenarnya bisa aja langsung ke istrinya, kebetulan di salah satu bank gitu kan. Oh iya. Istrinya bekerja di salah satu bank. Ini ada Bang Ricky Kadapi, pemateri dan moderatornya sama-sama ganteng. Yang ngomong dia ganteng ini. Karena itu yang ngomong lebih ganteng itu. Iya, salah satu jubir dan orang Jakarta itu. Iya. Nah, ini terkait ini Pak, ada nggak yang bisa Bapak berikan pesan kita kembali ke tema kita? Pesan-pesan yang kita bisa sampaikan sebagai akademisi ini Pak, dan peneliti juga, karena saya beberapa kali mengikuti perkembangan penelitian dari Pak Yaya, yang bisa dipesankan kepada konstituen kita, calon-calon konstituen kita nanti, termasuk konstituen kepala pemilih baru juga. Semua ini kan bisa kena imbasnya gitu dari pemilihan kepala daerah nanti Pak. Ada nggak yang bisa Bapak berikan pesan supaya tangannya nggak gatel gitu nah? Karena ini kan orang melihat kondisi apa aja posting dan jadinya delik. Ya, jadi saya kira memang persoalan sosial media ini, apalagi nanti di kondisi COVID-19 ini akan menjadi salah satu media yang akan pasti ramai digunakan dalam kontestasi pemilu kada kita di 2020 ini. Cuma yang paling penting tadi selalu saya katakan, hati-hati, kan sosial media atau media digital itu yang jarak antara ruang privat dengan ruang publiknya hanya dengan satu klik, maka itu juga kemudian akan sangat rentan terhadap tanda kutip gitu ya, delik-delik yang ada dalam Undang-Undang ITE. Tadi sudah kita sampaikan bahwa bagaimana pasal 27 itu misalnya hanya menyebutkan ya tadi kembali kepada penghinaan, pencemaran nama baik. Yang itu sebenarnya memang sering orang sebutkan sebagai begitu karet gitu ya. Begitu karet akan bisa ini. Nah, saya kira saatnya di Pilkada 2020 ini kita wujudkan demokrasi di tengah COVID-19 ini, pesta demokrasi yang membahagiakan. Apa itu? Tidak sependapat dengan salah satu pasangan calon, boleh. Tidak, bahkan itu bagian yang lumrah sebenarnya dalam kontestasi kan. Tapi cobalah tidak sependapat itu bukan terhadap personalnya, tapi terhadap programnya, terhadap visi misinya, terhadap apa yang ingin dia lakukan dalam pembangunan satu daerah, apa yang menjadi keinginannya untuk ikut dan membangun satu daerah. Ini yang selama ini terpinggirkan. Orang nggak mau, orang tidak lagi melihat apa yang menjadi visi misi gitu. Itu menjadi bagian yang seolah-olah dikesampingkan. Padahal tadi dalam pesta demokrasi yang sehat itu, suguhan makanan pestanya adalah program visi misi. Itu yang menjadi titik tolak. Jadi bukan personal, bukan menyerang pribadi, bukan membunuh karakter misalnya. Itu yang harus dihindarkan. Kenapa? Karena tadi dengan demikian masyarakat juga akan dilatih untuk bisa cerdas dalam berdemokrasi. Ini yang penting saya kira. Jadi
kalau kita mau naik level demokrasi kita, khususnya di Kalimantan Utara, saatnya kita berbeda, tapi menyuguhkan makanan yang menyehatkan. Makanan yang menyehatkan itu apa? Berdebatlah, kupaslah, kulitilah gitu, visi misi salah satu calon. Kalau misalnya saya bikin visi misi A gitu, kalau Anda anggap visi misi A ini nggak masuk akal, ya itu saja. Bahwa ini visi misi A ini bisa dikalahkan dengan visi misi AB misalnya. Jangan yang lebih privat gitu Pak ya. Jangan yang lebih privat. Jadi itu justru nanti akan mengarah kepada tadi harkat martabat seseorang gitu. Jadi Ya, nggak perlulah dilihat. Kenapa? Soalnya netizen ini juga Pak selalu maha benar. Gitu. Netizen selalu benar ya. Kembali ke pasal 1 itu, bukan lagi pasal 27 tadi ayat 3. Nah ini makasih banyak loh ini Pak Yaya, pencerahannya ini kayak saya mungkin apa karena efek Pak Yaya sudah berapa bulan nggak ngajar, nggak bertemu mahasiswanya, sehingga di sini terkesan saya merasa kayak kuliah gitu, ngambil di fakultas. Terus ini, nah ini catatan juga ini tadi yang dipesankan sama Pak Yahya ini, Pak Dekan, kepada Bang Riki Kadapi ini, itu semoga menjadi catatan gitu kan dari Pak Jubir. Terus ini ada Nurismi ini, nah ini Pak Dekan ini kayaknya jarang udah masuk di media ini, diliput sama Mbak Nyuri ini. Padahal ini mahasiswanya ini, mahasiswinya. Katanya Pak Dekan favorit, Pak dosen favorit, tapi Pak dosennya jarang diliput lagi nih. Nah ini ada Ramadan, ini dari Bunyo, ini mahasiswa Bapak juga selalu antusias kalau sudah Pak Dekan kece yang berbicara, kalau sudah muka Bapak dulu tidak ada celah untuk menguap pokoknya. Sehat selalu Pak. Ya alhamdulillah, makasih banyak Ramadan. Kita kayaknya hampir tiba nih di penghujung live ini. Tapi saya tadi sudah janji sama Pak Yahya terkait hasil penelitian kita kemarin itu Pak Yahya. Oh iya. Terkait kebebasan pers. Nah setelah itu dipublis dan dirilis di media, ada yang mempertanyakan gitu, dan yang mempertanyakan itu saya kenal juga. Dan iya. Saya tahu gitu, saya terlibat di situ kan dari hasil ditanya lah kenapa bisa seperti ini, kebebasan persnya kayaknya positif-positif aja gitu kan. Nah buat teman-teman itu salah satu contoh seperti ini, artinya itulah salah satu kenapa beberapa perusahaan atau pemerintah selalu harus melibatkan kampus dalam hal penelitian, karena itu tadi bedanya penelitian kampus dengan penelitian kita yang hanya kita melihat dari comot dari internet apa segala macam, itu masih lemah untuk dipertanggungjawabkan. Nah, saya tahu kenapa, karena saya terlibat di dalam penelitian Pak Yahya kemarin. Kita sampai forum diskusi itu ada di Hotel Kaltara, dan rilis itu fans saja. Ada mungkin yang mengatakan tidak bebas dalam hal pers di Kalimantan Utara, tapi kalau umpamanya sampel yang lain mengatakan bebas saja, dan itu kan sampelnya diambil kan sesuai dengan pedoman penelitian gitu. Nah, buat teman-teman itu salah satu contoh kenapa pentingnya kita melibatkan kampus, melibatkan akademisi, melibatkan dosen juga, karena mereka ada lembaga penelitiannya juga yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi ketika hasil itu mau kita bantai ya susah, karena memang melibatkan lembaga yang kredibel gitu. Pak Yahya ini salah satu peneliti yang diambil sama Dewan Pers dari Jakarta kemarin, dan beliau dapat penelitian itu gitu. Seperti itu mungkin Pak Yahya. Nah kalau terkait yang lain-lain ini, Pak Yahya mungkin ada sesi kedua kali ya, tempatnya kita membahas bagaimana seorang dosen itu tidak hanya, karena saya waktu kuliah juga sempat mengkritik beberapa dosen yang mengeluarkan diktat Pak. Diktat itu dijual, dan mudah-mudahan di UBT saya yakin tidak ada diktat itu dijual, yang mengambil saja sudah dapat garansi nilai B. Apalagi mengikuti kuliahan apa segala macam, ada reward seperti itu, dan saya anggap itu kurang mendidik lah gitu ya. Karena sudah diperjualbelikan dan ada garansi nilai, bukan pada kapasitasnya pada saat meet ataupun ujian gitu. Nah harapan saya buat teman-teman mahasiswa UBT bisa nih untuk membaca atau memiliki buku-buku dari Pak Yahya, karena cukup produktif ya, masih muda, ganteng,
favorit, keren, senikmat kopi, dan beliau sudah menulis 8 buku. Ini satu luar biasa bagi saya kalau ada dosen yang sampai seproduktif itu gitu. Nanti kita buat sesi berikut ya Pak ya, mungkin bedah buku atau yang bincang Boleh. untuk mengulas nalar kembali, karena kemarin juga saya sama dosen Unmul itu membahas tentang buku mereka terkait merawat nalar dan bahasa. Nah nanti masuk ke sesi berikutnya mungkin ke buku Pak Yahya kali ya, karena seperti tadi e-commerce itu kan penting buat kita, karena tidak bisa kita hindari juga. Saya juga di kedai ini sekarang sudah menerapkan itu Pak, mau tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ada yang bisa tunai, tapi ada juga yang bisa gesek, segala macam sudah bisa pakai barcode. Boleh. Ada pesan-pesan lain lagi Pak Yahya mungkin buat mahasiswanya yang sudah tidak sabar mau bertemu dengan dosen kece-nya ini? Walah. Iya, saya kira di kondisi sekarang ini kadang-kadang banyak yang membuat kita juga ya tanda kutip mungkin bersyukur gitu ya. Kreativitas itu justru muncul di tengah kita menghadapi berbagai macam problem gitu. Nah, saya kira memang bangsa ini sudah begitu teruji sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu selalu bisa kita selesaikan dengan baik. Kita kalau lihat sejarah misalnya, sejarah panjang bangsa Indonesia ini merdeka 1945 sebenarnya kan dimulai dari 1908. Yang sebelumnya sebelum 1908 itu juga sudah ada perjuangan, tapi titik tolaknya kan di 1908. Bagaimana Budi Utomo gitu kan. Terus bergerak, kita baru ketemu momentum lagi misalnya di 1928, Sumpah Pemuda kan gitu. Dari situ bergerak, setelah 20 tahun bergerak lagi, baru kita ketemu di 1945, di mana kita memproklamirkan kemerdekaan. Di situ juga peran generasi muda juga luar biasa. Nah, sekarang saya kira kita dihadapi pada persoalan yang juga cukup serius, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga dunia gitu, pandemi COVID-19 ini. Dan saya melihat kreativitas anak-anak muda Indonesia itu juga tidak terbendung gitu. Termasuk juga ya kalangan mahasiswa, saya kira mahasiswa di seluruh Indonesia yang juga mau tidak mau harus menyesuaikan dengan pola. Bukan hanya mahasiswa, dosen-dosen juga harus menyesuaikan pola. Jadi dosen-dosen saya yang senior itu nggak bisa lagi katakan bahwa wah kita nggak bisa Pak buka misalnya internet, kita nggak bisa menggunakan sosial media, udah nggak bisa lagi gitu. Karena memang situasinya memaksa, situasinya kemudian melahirkan inovasi-inovasi. Nah, saya kira keyakinan, optimisme itu harus terus dibangun agar apa? Ya agar apapun kesulitan yang kita hadapi, ya semuanya bisa kita ketemukan jalan keluarnya. Karena nggak ada masalah yang tidak ada solusi. Saya kira itu. Makasih semua yang join juga terima kasih. Selamat ngopi. Buat Pak Yahya ya ini. Mudah-mudahan ngopi kali ini nanti via Instagram ini kita benar-benar ngopi lagi di Tarakan nanti Pak, atau di Tanjung Selor ya. Terima kasih atas waktunya Pak Yahya sudah menyempatkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan teman-temannya yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.